Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 101, Krisis Keluarga Zhu, Bagian 1. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan berjalan langsung menuju villa keluarga Zhu. Ketika dia sampai di pintu, dua suara dingin terdengar bersamaan, tidak ada yang diizinkan masuk. Ye Chen tidak mengambil hati ancaman tersirat itu. Dia tersenyum. Saya mencari Zhu Zixuan, saya temannya. Namun, keduanya mengabaikan Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen tidak akan memaksa masuk. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang ini, jika keluarga Zhu berada dalam masalah, kemunculannya yang tiba-tiba mungkin menyebabkan siapapun yang bertindak melawan mereka menjadi senang. Ye Chen merenungkan masalah ini selama beberapa saat, dan memutuskan untuk menggunakan koneksinya. Hanya ada dua orang yang berguna dalam hal ini, yaitu Yingqing dan Bai Libing. Dia tidak memiliki nomor telepon Yingqing, jadi Bai Libing adalah satu-satunya pilihan. Dia berlari ke sudut untuk meneleponnya. Ye Chen, kenapa kamu memanggilku? Suara Bai Libing terdengar dari ujung telepon. Ada sesuatu yang perlu aku ganggu, kata Ye Chen. Bai Libing tercengang. Ye Chen sangat kuat, namun entah bagaimana dia membutuhkan bantuannya. Katakan padaku, aku pasti akan membantu jika aku bisa. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan keluarga Zhu di River City? Saya sedang menuju ke villa keluarga Zhu, tapi saya dihentikan di luar, kata Ye Chen. Tentu saja, Bai Libing tidak tahu tentang urusan keluarga Zhu, tapi ini adalah sesuatu yang bisa dia bantu. Tunggu di pintu masuk. Saya akan menghubungi seseorang dan dia akan datang untuk membantu Anda. Panggilan itu berakhir di situ. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil dengan plat nomor khusus melaju ke villa keluarga Zhu. Seorang pria parubaya dengan wajah tabah keluar dari mobil dan berlari menuju Ye Chen. Ya, Nona Bai memintaku untuk datang. Ye Chen mengangguk. Dia sangat efisien. Pria parubaya itu tidak membuang waktu dan langsung menuju pintu. Dia melihat kedua orang yang menjaga pintu dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ketika mereka melihat apa itu, kedua penjaga itu tertegun dan segera berdiri tegak. Mereka akan berbicara ketika pria parubaya itu menatap mereka, yang menyuruh mereka menutup mulut. Ya, ayo masuk bersama, kata pria parubaya itu kepada Ye Chen. Baiklah, jawabnya. Kemudian Ye Chen menemani pria parubaya itu ke ruang tamu villa keluarga Zhu. Dia menemukan bahwa ruang tamu hampir seluruhnya dikelilingi. Zhu Rende, Zhu Zixuan, dan sepasang suami istri sedang duduk di sofa di tengah ruang tamu. Pasangan itu mungkin adalah orang tua Zhu Zixuan. Zhu Zixuan segera melihat Ye Chen dan berseru, "Tuan, kamu." Zhu Rende mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu, dan Ye Chen memperhatikan bahwa matanya cekung dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia sudah berumur lebih dari 10 tahun. Bagaimana Zhu Rende bisa menjadi seperti ini hanya dalam beberapa hari? Ye Chen berjalan mendekat dan duduk di sofa. Orang-orang itu ingin menghentikan Ye Chen tetapi ketika pria parubaya itu mengeluarkan identitasnya, mereka berhenti. Penatua Zhu, apa yang terjadi? Ya, aku telah membuatmu kesulitan. Tolong jangan terlibat dalam masalah ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Suara Zhu Rende sedikit serak. Zhu Zixuan dengan cepat berlari ke arah Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan." Ya, seperti ini. Beberapa hari yang lalu, sebuah peristiwa besar datang ke River City dari selatan. Dia sedang tidak enak badan, jadi dia datang ke balai kebajikan untuk membeli obat. Namun, siapa sangka obatnya akan bermasalah. Saya ingat kakek secara pribadi memilih ramuan itu dan memeriksanya beberapa kali. Tidak ada rumput racun langit sama sekali, tapi ketika orang penting itu mengambilnya, ada masalah. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Jelas ada yang tidak beres setelah transaksi dilakukan. Ramuan obat telah ditukar. Keluarga Zhu tidak akan sebodoh itu melakukan sesuatu yang akan mencemari reputasi mereka. Adapun siapa yang melakukan perbuatan itu, sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah menyelamatkan keluarga Zhu. Meskipun keluarga Zhu tidak menyebutkan siapa yang menjadi tokoh besar, melihat angkatan bersenjata di villa, orang tersebut pasti memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana kondisi orang itu? Ye Chen bertanya. Tubuh Zhu Rende gemetar saat dia menggelengkan kepalanya. Dia masih dalam proses resusitasi, tapi masalahnya sangat serius. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak hanya keluarga Zhu di kota sungai yang akan dirugikan, tetapi keluarga Zhu di provinsi Jiangnan juga akan.
Siapa yang mencoba menyakiti keluarga Su kita? Di mana dia? Selama dia masih bernapas, aku bisa menyelamatkannya. Ye Chen berdiri dan berkata dengan serius. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang di ruangan itu tertuju padanya. Berbagai ekspresi kaget, takjub, tidak percaya, dan cemoohan terlihat di wajah mereka. Dia bisa menyelamatkannya. Ya benar, dia sudah melewati batas untuk menabung. Zhu Rende dalam keadaan linglung. Meskipun Ye Chen telah membeli ramuan obat dari Virtuous Benevolence Hall, ramuan obat yang dia beli semuanya untuk budidaya. Tentu saja, tidak ada yang akan salah mengira dia sebagai dokter surgawi. Dalam hal kekuatan bela diri, Zhu Rende tidak akan ragu untuk mempercayai Ye Chen, tapi ini masalah lain. Seorang Grandmaster bisa membunuh, tapi tidak bisa menyelamatkan siapapun secara medis. Ayah Zhu Zixuan, Zhu Weifeng, tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Zhu Rende, "Ayah, keadaan sudah kacau balau. Anda tidak boleh membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan kami dan menambah kekacauan." Ibu Zhu Zixuan, Jiang Yali, juga menegur Zhu Zixuan, "Zixuan, apakah ini orang yang baru saja kamu telepon? Tidakkah menurutmu keluarga Zhu kita cukup menderita? Saat ini, orang tersebut masih menjalani perawatan darurat. Apa gunanya campur tangan anak nakal yang belum dewasa ini?" Ye Chen mengabaikan mereka berdua dan menatap Zhu Rende. "Elder Zhu, jika Anda mempercayai saya akan melakukan apa yang saya katakan. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi sekarang." Ye Chen ingin membantu keluarga Zhu karena persahabatan, tapi itu bukan kewajiban atau tugasnya. Dia akan menyerahkan pilihan pada Zhu Rende. Zhu Rende ragu-ragu, tetapi saat ini, Jiang Yali menyela, "Ayah, jangan konyol. Apakah Anda benar-benar ingin mempercayai seorang anak yang mungkin belum pernah menumbuhkan rambut di sana? Siapa tahu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhu Rende membanting telapak tangannya ke atas meja dan menatap ke arah Jiang Yali. "Diam, saya memiliki keputusan akhir di keluarga Zhu. Apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk menghina Tuan Ye? Minta maaf pada Tuan Ye. Jika tidak, segera tinggalkan keluarga Zhu." Jiang Yali tercengang. Dia belum pernah melihat lelaki tua itu begitu marah sebelumnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf, "Tuan. Ya, aku minta maaf." Setelah itu, Zhu Rende menatap Ye Chen dan mengertakkan gigi. Ya, aku memilih untuk mempercayaimu. Dia ingin bertaruh. Nasib keluarga Zhu dipertaruhkan, dan Ye Chen mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan ini. "Baiklah, di mana orang itu? Bawa aku ke sana sekarang." 10 menit kemudian, mobil berhenti di lokasi yang sepi. Hanya ada satu bangunan di sini. Kelihatannya seperti rumah sakit swasta, tapi dijaga ketat. Dengan pria parubaya yang dikirim Bai Libing, segalanya menjadi lebih mudah. Namun, semua orang di keluarga Zhu diikat dan diawasi dengan ketat. Mereka naik lift ke lantai 6 rumah sakit, dan saat mereka mendekat, Ye Chen bisa merasakan energi dari beberapa ahli seni bela diri kuno. Di luar ruang operasi, Ye Chen melihat 4 pria dan 3 wanita. Mereka sudah cukup tua dan kemungkinan besar adalah anak-anak dari lelaki tua yang sedang dioperasi di dalam. Tentu saja, orang-orang ini memperhatikan Zhu Rende. "Sial, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Berbicara, siapa yang memintamu meracuni ayahku? Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan memastikan semua orang di keluarga Zhu dimakamkan bersamanya." Salah satu pria kekar bergegas mendekat dengan mata merah. Langkah kakinya diiringi suara angin, dan kinya menyapu sekeliling. Seniman bela diri kuno, pria itu meninju Zhu Rende dengan marah. Ekspresi semua orang berubah. Tubuh Zhu Rende tidak akan mampu menahan pukulan ini. Saat tinju itu hendak mendarat di wajah Zhu Rende, Ye Chen mengulurkan tangan dan menangkap tinju yang kuat itu. "Kamu tidak punya hak untuk bergerak sebelum orang di dalam terbangun." Babak 102, Krisis Keluarga Zhu, Bagian 2. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Chen melonjak dengan kekuatan saat dia mendorong tinju pria itu ke belakang, menyebabkan pria kekar itu tersandung mundur 6 langkah. Dia memantapkan tubuhnya, lalu berbalik untuk melihat Ye Chen dengan kaget. Seorang Grandmaster, tak heran jika Zhu Rondo berani menunjukkan dirinya di sini. Asteris. Ternyata dia telah menemukan seorang Grandmaster sebagai pendukungnya. Namun, meskipun 10 Grandmaster datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Zhu, karena mereka telah menyinggung negara itu sendiri.
Pria itu maju selangkah dan menatap Ye Chon. Nak, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di River City hanya karena kamu seorang Grandmaster. Huaxia tidak kekurangan Grandmaster. Jika Anda memilih untuk berdiri di pihak keluarga Zhu sekarang, saya jamin Anda akan menyesalinya. Itu adalah tenggorokan yang mencolok. Apakah kamu sudah selesai bicara? Ye Chen bertanya dengan tenang. Kalau begitu, minggirlah. Pria itu tercengang. Anak ini sungguh sombong. Tunggu, bagaimana orang-orang ini bisa sampai di sini? Tatapannya dengan cepat beralih ke pria parubaya yang dikirim Bai Libing. Kebetulan mereka saling mengenal. Luo Zhengguo, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda membesarkan orang-orang ini? Anda harus tahu siapa yang dioperasi di dalam. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan Bai Lisiong tidak bisa menyelamatkanmu. 1. Luo Zhengguo hendak berbicara ketika lampu di ruang operasi menyala. Dua dokter berjas putih bergegas keluar dengan kepala menunduk. Mereka tampak mengerikan. Pria kekar itu berbalik dan menarik pakaian salah satu dari mereka. Bagaimana kabar ayahku? Soal itu, maafkan aku. Dia. Racunnya sudah menyebar, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami benar-benar melakukan yang terbaik. Sebelum dokter selesai berbicara, dia diusir keluar ruangan oleh pria kekar itu. Sampah. Kalian semua adalah sampah. Mata pria kekar itu memerah saat dia menatap Zurende. Dia tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. Zurende harus mati. Saat dia hendak menyerang, dia merasakan bayangan hitam melewatinya. Bang! Beberapa saat kemudian, pintu ruang operasi dibanting hingga tertutup. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pria kekar itu menekankan tangannya ke pintu. Ketika dia mencoba mendobrak pintu, dia menyadari bahwa kekuatannya sepertinya telah mencapai kapas dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membuka pintu. Matanya yang dingin menyapu sekeliling dan menemukan bahwa hanya pemuda yang baru saja menyerang yang menghilang. Ayahnya sudah berada di ranjang kematiannya. Jika tubuh ayahnya hancur juga, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia hendak mencoba mendobrak pintu lagi ketika Luo Zhengguo muncul di depannya. Beri Tuan Ye kesempatan. Tuan Ye mungkin bisa menyelamatkan ayahmu, kata Luo Zhengguo dengan tenang. Instruksi Nona Bai di telepon sebelumnya adalah membantu Ye Chen dengan segala cara. Pria kekar itu menjadi tenang. Dia mengenal Luo Zhengguo dengan baik. Fakta bahwa Luo Zhengguo mengatakan ini menunjukkan bahwa dia mempercayai pemuda itu sepenuhnya. Meskipun kepercayaan ini agak tidak bisa dijelaskan, pria itu mundur. Baiklah, aku akan memberinya 10 menit. Jika tidak ada hasil dalam 10 menit, saya akan menerobos dengan cara apapun. Juga, jika tubuh ayahku hancur, aku jamin kamu akan mati dengan mengenaskan. Suasana menjadi sangat tegang. Di ruang operasi, Ye Chon sudah bisa merasakan aura kematian yang terpancar dari lelaki tua itu. Para dokter benar. Racunnya sudah menyebar terlalu jauh. Namun, bukan berarti dia tidak bisa diselamatkan. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk lelaki tua itu, jadi Ye Chen segera mengeluarkan pil dari sakunya dan menyuruh lelaki tua itu meminumnya. Kemudian, dia menggunakan ki aslinya untuk membubarkan efek obat dari pil tersebut untuk membantu lelaki tua itu menyerapnya. Ye Chen terus mengedarkan ki aslinya, yang berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, dia mengarahkan jari itu ke tengah dahi lelaki tua itu, menyebabkan cahaya kuning pucat menyelimuti tubuh lelaki tua itu. Bintik hitam di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur memudar. Ye Chen kemudian mengambil pil lain dan menyuruh orang tua itu meminumnya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan sesuatu. Setelah dia menarik kembali jari dan ki aslinya, dia mengeluarkan satu set jarum perak. Dia menyebarkannya dengan terampil di atas meja, dan kemudian jari-jarinya mulai menari. Ke-36 jarum perak itu dimasukkan ke dalam tubuh lelaki tua itu. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen menggambar tanda kuno di tubuh lelaki tua itu dengan ki aslinya, dan beberapa saat kemudian, cahaya keemasan menyilaukan melintas dari dada lelaki tua itu. Ketika cahayanya berangsur-angsur menghilang, jarum perak itu benar-benar dipenuhi jejak ki hitam. Racun di tubuh lelaki tua itu terus-menerus dikeluarkan dengan jarum perak. 5 menit kemudian, ki hitam benar-benar hilang, dan garis datar semula yang ditampilkan pada elektrokardiogram sebenarnya berfluktuasi, dan kemudian fluktuasi tersebut mulai semakin kuat. Ketika wajah lelaki tua itu memerah, Ye Chen melirik lelaki tua itu dan memperhatikan bahwa tubuhnya dipenuhi luka dan bekas luka.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain itu. Orang tua ini berjuang demi negara di medan perang. Siapa yang begitu kejam hingga menyakitinya? Namun, takdirlah yang mengizinkan dia bertemu denganku, jadi aku akan menganggap ini sebagai perbuatan baik untuk negara. Ye Chen hendak pergi ketika lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Saat dia melihat punggung pemuda itu, matanya yang suram berbinar. Dokter ajaib, harap tunggu. Ye Chen menghentikan langkahnya. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan bangun secepat itu. Dia berkata, pertama, keluarga Zhu tidak ada hubungannya dengan keracunan itu. Kedua, saya menemukan bahwa racun di tubuh Anda sudah ada lebih dari sebulan. Dengan statusmu, mustahil orang luar bisa melakukan ini. Oleh karena itu, inilah waktunya untuk membereskan masalah internal Anda. Kata-kata Ye Chen lebih seperti perintah daripada saran. Jika orang-orang yang berkuasa mengetahui bahwa Ye Chen telah memberi perintah kepada orang tua ini, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Ye Chen, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan mengangguk. Terima kasih. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Chen sudah membuka pintu dan pergi. Di luar ruang operasi, kemunculan Ye Chen yang tiba-tiba sepertinya memicu suasana tegang. Pria kekar itu melihat ke waktu. Baru 8 menit berlalu. Anak ini sudah selesai. Jelas sekali dia telah gagal. Saat dia hendak memeriksa apakah tubuh ayahnya telah rusak, seorang lelaki tua mengenakan gaun rumah sakit keluar. Itu adalah ayahnya, mendesis. Pada saat ini, semua orang yang hadir tersentak. Apakah dia benar-benar hidup? Dia sebenarnya masih hidup. Yang lebih penting lagi, dia berjalan dengan baik. Kedua dokter yang meringkuk di sudut tampak seperti baru saja melihat hantu. Mata Luo Zhengguo juga terbuka lebar. Orang tua itu hidup kembali. Meskipun dialah yang membela Ye Chen, itu semua karena Bai Libing menyuruhnya melakukannya. Dia sebenarnya meragukan Ye Chen. Dia tanpa sadar menoleh ke Ye Chen untuk meminta klarifikasi, tetapi kemudian menyadari bahwa Ye Chen sudah tidak ada lagi. Apakah orang ini tidak tahu siapa yang dia selamatkan? Dia sebenarnya tidak tinggal. Jika dia menjalin hubungan baik dengan lelaki tua ini, Ye Chen akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Provinsi Jiangnan. Babak 103, aku akan melindunginya. Mata lelaki tua itu menyapu sekeliling, mencari sosok Ye Chen, tetapi gagal menemukan penyelamatnya. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa racun di tubuhnya tidak hanya telah dihilangkan, tetapi seluruh tubuhnya terasa diremajakan. Seolah-olah usianya sudah mundur 20 tahun. Kemampuan dokter surgawi ini benar-benar menantang surga. Pria kekar itu akhirnya bereaksi dan bergegas mendekat. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, benarkah itu kamu? Kamu hidup. Apakah kamu ingin aku mati saja?" Orang tua itu mendengus dingin. "Tidak, tidak, ayah. Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi tadi, dokter dengan jelas mengatakan bahwa kamu." Pria kekar itu tidak melanjutkan. Mungkinkah anak itu benar-benar menyelamatkan ayahnya? Orang tua itu memelototi putranya dan berkata, jika bukan karena dokter surgawi itu, Anda mungkin benar-benar harus menyiapkan peti mati untuk saya. Dengan itu, lelaki tua itu berjalan menuju Zurende dan yang lainnya. Dia ingat instruksi Ye Chen sebelum dia pergi. Keluarga Zhu tidak bersalah. Cepat lepaskan pengekangan mereka, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Ya Pak, segera. Anggota keluarga Zhu mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka memandang lelaki tua di depan mereka, tetapi tidak berani berbicara. Meskipun lelaki tua ini telah pensiun, jaringan koneksi yang dia kumpulkan sangat menakutkan. Saya telah mempersulit keluarga Zhu Anda beberapa hari terakhir ini. Saya minta maaf, kata lelaki tua itu. Ini membuat Zurende dan yang lainnya ketakutan. Bagaimana mereka bisa menerima permintaan maaf sebesar itu? Mereka dengan cepat menyatakan bahwa itu bukan masalah besar. Orang tua itu mengangguk dan mengganti topik. Keluarga Zhu tahu mengapa lelaki tua itu meminta maaf. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi semuanya ada hubungannya dengan Ye Chen. Ekspresi Zhu Weifeng dan istrinya sedikit jelek. Ketika mereka mengingat sikap mereka terhadap Ye Chen di ruang tamu, mereka merasa sangat malu. Jika Zurende tidak mempercayai nalurinya dan Ye Chen, keluarga Zhu akan tamat. Zurende menoleh dan berkata kepada orang tua itu, Tuan, dokter ajaib muda itu bernama Ye Chen. Dia adalah teman muda yang saya temui secara kebetulan. Ye Chen? Itu nama yang bagus. Orang tua itu mengangguk sambil berpikir dan bertanya,
apakah Anda memiliki nomor kontaknya? Ya, tapi Tuan Ye tidak suka diganggu, kata Zhu Rende ragu-ragu. Lagi pula, tanpa izin Ye Chen, tidak pantas memberikan rincian kontaknya. Orang tua itu mengangguk dan tidak memaksanya. Mudah baginya untuk mendapatkan informasi itu sendiri. Tiba-tiba, dia berbalik, dan tatapannya menjadi dingin. Dia menatap seorang wanita yang kebingungan dan memerintahkan orang-orang di sampingnya, Xiao Cui, kirim keluarga Zhu kembali ke villa mereka. Selanjutnya, saya akan membakar beberapa tumor ganas. VPS. Pak, malam itu sehitam tinta. Di utara kota sungai, di taman bambu dekat Gunung Qiu Huang, terdapat sebuah halaman, di dalamnya terdapat villa keluarga Jiang. Saat ini, suasana di villa keluarga Jiang sangat khusyuk. Di tengah halaman ada 3 peti mati. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian latihan duduk di tengah aula keluarga. Tubuhnya gemetar, dan matanya merah. Dia adalah Grandmaster terkuat dari keluarga Jiang, Jiang Yuanli. Para ahli keluarga Jiang di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tahu bahwa Jiang Yuanli hampir meledak amarahnya. Bagaimanapun, putra kesayangannya, Jiang Wenlin, telah meninggal secara tragis. Saat peti mati muncul di pintu masuk villa keluarga Jiang, Jiang Yuanli meninju tanah dengan marah, menciptakan kawah besar. Kemarahan seorang Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Pak, Jiang Yuanli membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya, langsung menghancurkannya. Fluktuasi yang kuat melanda segala arah. Beberapa ahli keluarga Jiang terpaksa mundur beberapa langkah, dan ki darah di tubuh mereka melonjak. Siapa yang melakukannya? Mengapa mereka menyentuh anakku? Mengapa? Siapa di River City yang berani menyinggung perasaanku dengan melakukan ini? Raungan yang menggemparkan bumi bergema dalam radius 10 mil. Tubuh Jiang Yuanli bergetar. Setelah beberapa detik, dia dengan paksa menekan amarah di hatinya dan menatap kedua pemuda itu. Wen Sui, Wen Li, apakah kamu sudah tahu siapa yang mengirim peti mati itu? Seorang pria muda melangkah maju dan menggelengkan kepalanya. Ayah, kami memeriksa ulang penampilan mereka dengan database. Sepertinya mereka bukan dari River City. Detailnya masih dalam penyelidikan. Jiang Yuanli berdiri dan mendengus dingin. Di River City, tidak banyak yang berani membuat marah keluarga Jiangku. Wenlin mendapat masalah saat mengikuti lelang. Pergi dan selidiki semua orang di pelelangan. Bahkan jika Anda harus menjungkirbalikkan River City, Anda harus menemukan pembunuhnya. Saya ingin dia mati. Saya ingin keluarganya mati. Aku ingin semua orang yang dia kenal mati. Di kompleks apartemen Grand City, sudah jam 9 malam ketika Ye Chen kembali ke rumah. Dia mengira kedua gadis itu akan tertidur, tetapi ketika dia membuka pintu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya ada orang lain di sini. Pintu terbuka, dan suasana di ruang tamu tampak sedikit sepi. Seperti yang diharapkan, Xia Ruoxue dan Sun Yi bukan satu-satunya yang ada di ruangan itu. Ada juga seorang wanita berdiri di sana, menghadap Xia Ruoxue. Setelah melihat lebih dekat, Ye Chen menyadari bahwa dia adalah ibu Xia Ruoxue. Ibunya juga memiliki 2 pengawal yang berdiri di sampingnya. Mereka berdua adalah seniman bela diri kuno. Tentu saja, ibu Xia Ruoxue memperhatikan Ye Chen memasuki ruangan juga. Dia meliriknya dan mendengus dingin. Kemudian, dia berkata kepada Xia Ruoxue, kamu telah tinggal di tempat yang kumuh selama beberapa hari terakhir. Bahkan tidak ada bak mandi. Bagaimana kamu bisa mandi di sini? Ruoxue, jangan membuat ulah. Anda tidak harus kembali ke Provinsi Jiangnan untuk saat ini, tetapi Anda harus kembali ke villa keluarga di River City. Tatapan Xia Ruoxue dingin dan marah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Bu, menurutku tempat ini baik-baik saja. Setidaknya, ini lebih hangat dari villa dingin itu. Ini sudah larut. Aku akan istirahat, jadi kamu harus pergi. Sun Yi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka berdua sudah lama bertengkar, dan dia tidak tahu apakah dan bagaimana dia harus membujuk mereka. Ibu Xia Ruoxue menggelengkan kepalanya dan berkata, sebentar lagi kamu akan berulang tahun. Saya sudah mulai mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Anda. Kali ini, saya memilih untuk mengadakan perjamuan di River City untuk Anda. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Kembalilah bersamaku. Di jamuan makan, kamu akan melihat seperti apa keturunan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Xia Ruoxue tidak memahami niat ibunya? Dia langsung menolaknya.
Sun Yi sudah berjanji akan merayakan ulang tahunku. Saya tidak ingin jamuan makan, dan itu saja. Ekspresi ibunya menjadi gelap setelah mendengar ultimatum itu. Ruoxue, apakah kamu kembali bersamaku atau tidak? Anda adalah putri dari keluarga Xia. Siapa yang akan melindungi keselamatanmu di tempat kumuh ini? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen berkata, aku akan melindunginya. Babak 104, Pertengkaran. Ibunya berbalik dan menatap Ye Chen. Dia mencibir dan berkata, Ye Chen, aku tahu segalanya tentangmu. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menjamin keselamatan Ruoxue, lalu mengapa orang tuamu meninggal saat itu? Kerasnya dunia ini di luar imajinasi Anda. Seorang pengumpan terbawah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Bu, kamu berlebihan. Jatuh ke laut. Bagaimana itu bisa berlebihan? Saya hanya mengajari anak ini kenyataan pahit di dunia. Ruoxue, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kamu sukai dari anak ini? Apakah Anda tertipu oleh kebohongannya? Apakah Anda benar-benar yakin dia akan melampaui keluarga Xia dalam 6 bulan? Bisakah kamu benar-benar mempercayakan keselamatanmu kepada pria seperti ini? Saat ini, Xia Ruoxue tidak dapat menyangkal kata-kata ibunya. Dia ingin melakukannya, tapi dia juga harus menghadapi kenyataan. Beginilah cara dunia berfungsi. Mereka yang berada di bawah tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Inilah sebabnya mengapa yang miskin menjadi semakin miskin, dan yang kaya menjadi semakin kaya. Perbedaan titik awal dan sumber daya mereka terlalu besar. Pada saat ini, suara yang terdengar malas terdengar di telinga mereka. Periode setengah tahun yang dijanjikan belum berakhir. Kata-katamu tidak menentukan masa depan. Mengenai keselamatan Ruoxue, saya memang bisa melindunginya. Setelah ibu Xia Ruoxue mendengar kata-kata tak tahu malu itu, dia akan membalas ketika Ye Chen berbicara lagi. Apakah menurutmu dua orang di sampingmu itu bisa menjamin keselamatanmu? Tatapannya acuh tak acuh, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Jika wanita di depannya bukan ibu Xia Ruoxue, dia pasti sudah lama berubah menjadi mayat dingin. Ibunya tertegun dan langsung menatap kedua pengawal di sampingnya. Mereka adalah seniman bela diri kuno yang disewa oleh keluarga Xia, dan sangat kuat. Ketika sebuah mobil hampir menabraknya, dia melihat salah satu dari mereka menabrak mobil itu dengan telapak tangannya, menyebabkan mobil itu berubah bentuk. Orangnya baik-baik saja, tapi mobilnya tidak. Dengan ahli yang kuat di sisinya, bagaimana mungkin dia tidak aman? Anak ini melebih-lebihkan dirinya lagi. Nak, kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya kedua orang ini, katanya dingin. Mereka menakutkan. Ye Chen tersenyum. Kemudian, tubuhnya menghilang, meninggalkan bayangan di tempat dia dulu berdiri. Dia bergerak sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi tepat waktu. Yang mereka rasakan hanyalah hembusan angin melewati mereka. Beberapa saat kemudian, celepuk. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kedua seniman bela diri kuno itu sedang berlutut. Selain itu, wajah mereka sangat pucat, dan bekas darah merembes dari sudut mulut mereka. Jelas sekali, mereka terluka parah. Ada apa dengan kalian? Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya baik-baik saja beberapa detik yang lalu. Xia Ruoxue dan Sun Yi juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kedua seniman bela diri kuno itu tidak bersuara, dan hanya menatap pemuda di depan mereka. Hati mereka kacau. Sedetik yang lalu, mereka merasakan serangan Ye Chen yang akan datang. Mereka ingin menolaknya, tetapi tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, tekanan tak kasat mata itu memaksa mereka untuk berlutut. Anak itu pastinya adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Tatapan Ye Chen tertuju pada ibu Xia Ruoxue dan bertanya dengan santai, Bibi, apakah kamu masih berpikir bahwa kedua orang ini dapat melindungimu? Dia membuka mulutnya sedikit, tapi Ye Chen memotongnya. Sebenarnya, orang yang tidak memahami kenyataan pahit dunia ini adalah kamu. Ibu Xia Ruoxue takut dengan sikap Ye Chen yang mengesankan dan mundur beberapa langkah dengan sepatu hak tingginya. Entah kenapa, dia menyadari bahwa pemahamannya terhadap pemuda ini benar-benar melenceng. Sekarang kamu bisa pergi tanpa khawatir. Ruoxue lebih aman di sisiku daripada di villa itu, kata Ye Chen dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, tekanan tak terlihat yang menahan kedua seniman bela diri kuno itu menghilang. Mereka berdiri dan berkata, Nyonya, ayo pergi. Ekspresi ibu Xia Ruoxue berubah suram dan dia segera pergi.
Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa untuk berkompromi. Anak ini menggunakan tindakannya sendiri untuk menutup mulutnya. Sepertinya dia perlu melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap Ye Chen, kali ini fokus pada kemana dia pergi selama 5 tahun dia menghilang. Bahkan setelah pintu tertutup sepenuhnya, Xia Ruoxue dan Sun Yi belum bereaksi. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Mengapa kedua ahli itu tiba-tiba berlutut? Apakah Ye Chen seorang seniman bela diri kuno? Beberapa detik kemudian, Sun Yi sadar kembali dan bergegas ke sisi Ye Xuan. Dia mengelilinginya beberapa kali, memeriksanya sambil bertanya, "Ye Chen, bagaimana kamu melakukannya?" Dia sebenarnya telah mengusir Ibu Ruoxue. Terlebih lagi, bagaimana dia membuat mereka berlutut? Ye Chen berkedip dan tersenyum. Sebenarnya saya kenal kedua pengawal itu. Yang satu adalah pamanku, dan yang lainnya adalah temanku. Baru saja, mereka bermain bersamaku. Kalau tidak, mengapa dua orang asing berlutut di hadapanku? Ye Chen tidak ingin Sun Yi terlibat dalam masalah ini. Jadi, berbohong padanya adalah pilihan terbaik. Meski begitu, kebohongannya tidak terlalu bisa dipercaya. Sun Yi tidak mempercayainya, tapi dia tidak ingin menyelidiki masalah ini terlalu jauh. Kejadian hari ini mengingatkannya pada saat para penyusup masuk ke rumahnya. Ada sesuatu yang misterius pada Ye Chen. Kemudian, Sun Yi pergi mandi, hanya menyisakan Ye Chen dan Xia Ruoxue di kamar. Suasananya agak sepi. Xia Ruoxue terus menatap Ye Chen. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Ye Chen adalah seorang seniman bela diri kuno. Dia berharap itu masalahnya, dia benar-benar melakukannya. Itu karena orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh terbesar di Huaxia adalah seniman bela diri kuno. Jika Ye Chen cukup kuat, dia bisa mengubah segalanya, termasuk nasibnya. Namun, fakta yang ada sepertinya membantah dugaannya. Bahkan jika dia telah berkultivasi selama 5 tahun terakhir, itu masih terlambat. Ye Chen, orang seperti apa kamu ini? Xia Ruoxue berpikir dalam hati. Adapun Ye Chen, dia tetap tidak terpengaruh oleh seluruh kejadian itu. Lagi pula dia tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang tentang dirinya. Saat ini, teleponnya berdering. Itu adalah Shen Haihua. Dia berjalan ke balkon dan menekan tombol jawab. Ada apa? Ya, pengambil alihan grup keadilan surgawi hampir selesai. Apakah Anda ingin menjadi pemilik sah grup tersebut, atau haruskah saya mengatur prosi? Selain itu, berita tentang pembentukan Heavenly Justice Group mungkin akan menyebar ke seluruh River City besok. Apakah itu akan mempengaruhimu? Ye Chen menatap langit malam dan tersenyum dingin. Gunakan saja namaku. Aku ingin semua orang di River City tahu bahwa aku, Ye Chen, telah kembali. Babak 105, tak takut. Shen Haihua tercengang mendengar ini, karena persepsinya terhadap Ye Chen adalah seseorang yang lebih suka bersikap rendah hati. Oleh karena itu, dia berharap Ye Chen menggunakan prosi daripada mengumumkan identitasnya dan kembali ke seluruh dunia. Jika kelompok keadilan surgawi dan Ye Chen muncul secara bersamaan, mudah bagi orang yang jeli untuk menghubungkan titik-titik tersebut, yang pada gilirannya akan menimbulkan bahaya bagi kelompok tersebut dan Ye Chen. Lebih penting lagi, belum satu pun dari 3 syarat yang dia sebutkan kepada Ye Chen terpenuhi. Ya, apakah kamu yakin? Shen Haihua bertanya dengan serius. Saya yakin, kata Ye Chen. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Apa yang terjadi 5 tahun lalu tidak akan terulang lagi. Tidak ada yang berani menyentuh kelompok keadilan surgawi sekarang. Kamu hanya perlu mempercayaiku dalam hal ini. Shen Haihua hanya bisa mengangguk dan menutup telepon. Setelah Ye Chen memutus panggilan, dia hendak meninggalkan balkon ketika dia menyadari bahwa nomor tak dikenal sedang menelepon. Ya, apakah Anda di kondominium Thomson Anda? Saya di sini untuk mengantarkan barang. Saya akan sampai di sana sekitar 5 menit lagi. Saat itulah Ye Chen menyadari bahwa keluarga Jin pasti mengirimkan barang dari pelelangan. Setelah memeriksa kedua gadis itu, dia meninggalkan apartemen. Saat dia mencapai lantai atas kondominium Thomson, dia melihat 2 kurir menunggu di luar, salah satunya adalah Jin Qian. Ketika Jin Qian melihat Ye Chen, pupil matanya mengerut. Jantung berdebar yang dirasakannya sejak hari itu sepertinya tiba-tiba muncul kembali. Sebagai seorang seniman bela diri kuno, dia tidak pernah begitu takut pada seseorang. Dia secara pribadi menyaksikan orang ini membunuh seorang Grandmaster semudah membunuh seekor ayam. Halo, Tuan Ye. Saya Jin Qian. Aku tahu. Bawa barangnya masuk.
Ye Chen membuka pintu dan menunjuk ke arah mereka berdua. Baiklah, baiklah. Tidak lama kemudian, Jin Qian dan kurir lainnya membawa barang-barang itu ke dalam rumah. Kemudian, mereka mengeluarkan sebuah kotak dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Ye Chen. Ya, silakan lihat. Kotak besar di sana berisi kuali 100 ramuan, sedangkan kotak ini berisi air mata bintang. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya. Ye Chen membuka kotak itu dan melirik Thirst of Stars. Tidak ada masalah dengan itu, jadi dia pergi ke kotak besar di tanah. Saat dia meletakkan telapak tangannya dengan lembut di atas kotak itu pecah. Melihat ini, Jin Qian dan pria lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Karena sifat khusus dari kuali 100 ramuan, kemasannya terbuat dari bahan titanium TS003 terkuat. Dibutuhkan kunci untuk membukanya, namun Tuan Ye hanya menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan kotak itu. Ini terlalu kejam dan kuat. Ye Chen sangat gembira saat melihat kuali 100 ramuan. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hal ini. Dengan kuali pil ini, efisiensi penyempurnaan pilnya akan 100 kali lebih tinggi, dan efek pengobatan dari pil tersebut juga akan meningkat berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, ini akan menambah dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ye Chen melambai pada kedua pria itu dan berkata, tidak ada masalah dengan barangnya, jadi kamu bisa pergi sekarang. Jin Qian meminta orang lain pergi dulu, lalu menutup pintu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Tuan. Ya, Nona Jin memintaku untuk membawakanmu pesan. Oh, teruskan. Ye Chen penasaran. Keluarga Jiang bahkan sudah mulai menyelidiki semua orang di pelelangan. Tidak akan lama lagi Anda akan muncul dalam daftar tersangka. Meskipun mereka mungkin tidak akan dapat menemukan bukti nyata, Jiang Yuanli adalah tipe orang yang membunuh 1000 orang tak bersalah daripada membiarkan pelakunya. Nona Jin khawatir Jiang Yuanli akan mengambil tindakan terhadap Tuan Ye, jadi dia berharap Tuan Ye akan meninggalkan River City untuk sementara waktu. Nona Jin sudah mengatur jet pribadi. Jika Tuan Ye menyetujui pengaturan ini, kami akan segera mengirim Anda ke Hainan. Jangan khawatir, ini akan senyaman liburan. Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Jin Qian, bantu aku berterima kasih pada Nona Jin. Saya menghargai kebaikannya, tapi saya tidak akan meninggalkan River City. Faktanya, akan lebih baik jika Jiang Yuanli datang untuk berurusan dengan saya secara pribadi. Ketika Jin Qian mendengar kalimat terakhir, dia menarik napas dalam-dalam. Jantungnya terasa seperti dihantam oleh palu. Apakah Tuan Ye tidak takut pada Jiang Yuanli, seorang ahli yang berada di peringkat Grandmaster? Apakah dia tidak mengerti betapa menakutkannya keluarga Jiang? Tuan Ye memang sangat kuat, tetapi Grandmaster yang dia bunuh sangat berbeda dengan Jiang Yuanli. Ya, mohon berpikir dua kali, kata Jin Qian cemas. Ye Chen membuka pintu dan memberi isyarat dengan matanya, jadi Jin Qian tidak punya pilihan selain pergi. Bagaimanapun, keluarga Jin sudah memperjelas pendirian mereka. Tuan Ye lah yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Setelah semua orang pergi, Ye Chen mengangkat kuali 100 ramuan dengan satu tangan dan meletakkannya di tempat yang tepat. Kemudian, dia mengambil ramuan yang dia beli di Virtuous Benevolence Hall dan melemparkannya ke dalamnya. Dia menyalakan api dan menutupinya dengan ki aslinya untuk mulai memurnikan pil. Kali ini, dia akan menyempurnakan pil obat kelas 3 yang disebut pil Azure Spirit. Pil dibagi menjadi 9 tingkatan, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 9 pola. Pil Azure Spirit dikenal sebagai pil peningkat kecepatan kultivasi. Ini bisa membantu seorang kultivator menerobos kemacetan mereka. Jika ahli ranah pembuka jiwa tingkat 9 mengkonsumsinya, dia akan segera menerobos ke ranah transformasi Qi. Dengan bantuan Azure Spirit Pill, Ye Chen yakin bahwa dia akan mampu mencapai ranah transformasi Qi dalam waktu yang relatif singkat. Dia menutup matanya rapat-rapat. Pil pemurnian mengharuskan seseorang mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Hatinya setenang air, dan tidak ada pikiran yang mengganggu di hatinya. Begitu dia gelisah dan kehilangan kendali atas emosi atau pikirannya, pilnya pasti akan gagal. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh kondominium dipenuhi dengan aroma obat yang kaya. Kuali 100 ramuan bahkan memancarkan cahaya merah redup. Tiba-tiba, aura pil obat keluar dari kuali 100 ramuan. Merasakan aura yang kuat ini, Ye Chen bersukacita. Dia telah berhasil. Ye Chen mengabaikan suhu pil yang sangat tinggi dan mengeluarkannya dari kuali. Segera, dia menemukan bahwa dari total 10 pil obat, 6 tidak berguna. Untungnya,
4 di antaranya berhasil disempurnakan. Ketika dia memeriksa 4 pil Azure Spirit, pupil Ye Chen mengerut seolah-olah dia melihat hantu. 2 di antaranya sebenarnya adalah pil 7 pola kelas 3. Ini luar biasa. Ye Chen belum siap secara mental untuk ini, dan sejujurnya dia akan puas dengan beberapa pil 3 pola kelas 3. Bagaimanapun, ramuan obat ini tidak dianggap bermutu tinggi. Secara logika, mustahil untuk memurnikan pil obat 7 pola sambil menggunakannya sebagai bahan. Mungkinkah? Tatapan Ye Chen tertuju pada kuali 100 ramuan. Hanya ada satu kemungkinan saat ini, dan itu adalah kuali 100 ramuan telah meningkatkan kualitas dan potensi ramuan herbal. Sepertinya aku telah mengambil harta karun kali ini. Bahkan jika kuali 100 ramuan ini ditempatkan di tempat itu tetap dianggap sebagai harta karun. Aku telah melakukan pembunuhan karena ini. Bab 106, Kebangkitan Kelompok Keadilan Surgawi, Bagian 1. Ye Chen dengan hati-hati menempatkan 2 pil Azure Spirit 7 pola kelas 3 ke dalam kotak dan kemudian ke dalam sakunya. Hal-hal baik tentu saja harus disimpan untuk yang terakhir. Adapun 2 pil Azure Spirit lainnya, dia segera mengkonsumsinya. Dalam sekejap, aroma obat menyebar kemana-mana, dan energi kuat terus bertabrakan di dantiannya. Aku akan menerobos. Ye Chen sangat gembira. Dia dengan cepat duduk bersila dan mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun. Pada saat ini, dia sepertinya telah memasuki kondisi pencerahan. Semuanya luar biasa indahnya tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah, dan auranya yang kuat menyebabkan tanah bergetar. Tidak lama kemudian, sebuah batu hitam terbang keluar dari saku Ye Chen, dan melayang tepat di atas kepalanya. Lalu, pilar cahaya melesat ke langit. Merusak. Ye Chen meraung marah, menerobos belenggu yang menahan tubuhnya. Budidayanya meningkat pesat. Alam pembuka jiwa tingkat ke-6, sukses. Namun, dia belum selesai, karena efek obat dari pil tersebut belum sepenuhnya dicerna. Beberapa jam kemudian, dia membuat terobosan lagi. Pada jam 8 keesokan paginya, Ye Chen perlahan membuka matanya. Tingkat kultivasinya telah stabil di alam pembuka jiwa tingkat ke-7. Dia benar-benar menerobos 2 bidang kecil dalam semalam, yang sungguh tidak terbayangkan. Kapan pil Azure Spirit menjadi begitu menantang surga? Ye Chen bingung. Dia hanya mengonsumsi pil Azure Spirit biasa. Seharusnya tidak menimbulkan efek yang begitu kuat. Tiba-tiba, dia melihat batu hitam melayang di atas kepalanya. Dia mengulurkan tangannya, dan batu hitam itu jatuh ke telapak tangannya. Apakah karena ini? Ye Chen memejamkan mata dan tiba di makam samsara dalam sekejap. Ternyata masih tandus. Dari 100 batu nisan, hanya satu yang berubah, yaitu yang bertuliskan, Luo Yuntian dari Sekte Tinju Jahat. Ada seberkas cahaya menyinari batu nisan. Lampunya terus berputar, jelas menandakan bahwa nisan itu bisa diaktifkan. Ye Chen yakin jika dia melakukannya, Luo Yuntian akan muncul di hadapannya. Namun, karena dia hanya memiliki satu kesempatan, Ye Chen tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah satu-satunya kartu trufnya saat ini. Huaxia adalah tempat dengan banyak bahaya tersembunyi. Adalah bijaksana untuk menyimpan kartu truf untuk potensi krisis. Setelah itu, Ye Chen mengendus tubuhnya. Setelah semalaman berkultivasi, tubuhnya telah mengeluarkan banyak kotoran dan memiliki sedikit bau. Dia berjalan menuju kamar mandi. Pada saat yang sama, di kompleks apartemen Grand City, Sun Yi dan Xia Ruoxue bangun pagi dan sedang sarapan. Sun Yi terbangun berkali-kali di tengah malam, tapi tidak menyadari kembalinya Ye Chen. Dia bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia menghilang secara misterius sepanjang hari dan tidak kembali ke rumah pada malam hari. Tiba-tiba ponsel Sun Yi bergetar. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, berita utama harian akan dikirim dari River City Business Daily. Mungkin itu adalah perpindahan petinggi grup atau merger sebuah perusahaan. Berita seperti itu sama sekali tidak menarik minatnya. Tetap saja, dia memandangnya dengan santai. Ketika dia melihat kata-kata di layar, senyumannya tiba-tiba membeku, dan gelas berisi susu di tangannya jatuh ke tanah. Mata Sun Yi membelalak karena judul beritanya adalah, Kelompok Keadilan Surgawi yang menghilang 5 tahun lalu akan kembali besok. Kelompok Keadilan Surgawi. Kata-kata ini membuat wajah Sun Yi menjadi pucat. Ini karena ini adalah perusahaan yang didirikan sendiri oleh ayah Ye Chen saat itu, dan juga telah menghilang setelah kejadian 5 tahun lalu. Mungkinkah namanya mirip, gumam Sun Yi pelan. Saat ini, Xia Ruoxue datang ke sisi Sun Yi.
Saya baru menerima kabar ini juga, dan saya sudah memastikan bahwa itu bukan nama yang sama. Itu adalah kelompok keadilan surgawi dari 5 tahun lalu. Alamat terdaftarnya persis sama, dan yang lebih aneh lagi adalah pemilik sah dari Heavenly Justice Group adalah Ye Chon. Saat dia mengatakan ini, Xiao Ruoxue melihat ke arah kamar Ye Chen. Apakah pria ini menyatakan perang terhadap ibunya? Atau apakah dia mendeklarasikan perang terhadap keseluruhan River City? Apakah dia benar-benar mempunyai kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk melakukan hal tersebut? Selain itu, nama kelompok keadilan surgawi terlalu sensitif. Sun Yi, segalanya mungkin akan menjadi sangat menarik di River City besok. Di dalam keluarga Chu di kota sungai, pertemuan darurat telah diadakan. Ada 15 orang yang duduk di ruang pertemuan keluarga yang luasnya 80 meter persegi. 15 orang ini adalah anggota inti keluarga Chu, dan Chu Suran termasuk di antara mereka. Wajahnya sedikit pucat saat dia menatap berita di ponselnya. Kelompok keadilan surgawi telah kembali. Bagaimana? Mengapa? Juga, apakah Ye Chen belum mati? Tidak mungkin ini semua hanya kebetulan. Tidak ada yang berani mendaftarkan perusahaan dengan nama Heavenly Justice Group. Perjamuan di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu adalah mimpi buruk bagi banyak orang di River City. Meskipun tokoh besar itu telah kembali ke ibu kota, prestise dan pengaruhnya masih tetap ada. Siapapun yang berani menghidupkan kembali kelompok keadilan surgawi sedang mendekati kematian. Dia mencengkeram ponselnya erat-erat. Dia belum menemukan foto Ye Chen di internet, tapi keluarganya sudah menyelidiki masalah ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan detail di balik apa yang sedang terjadi. Semuanya, tenanglah. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Ye Chen, yang terdaftar sebagai pemilik sah grup keadilan surgawi di bawah Biro Perindustrian dan Perdagangan, seharusnya adalah anggota keluarga Ye yang tidak berguna yang jatuh ke East Coin Lake 5 tahun lalu. Ini adalah foto yang digunakan untuk pendaftaran. Orang yang berbicara adalah ayah Chu Suran, Chu Zhengyan. Saat melihat berita pagi ini, dia langsung mengadakan pertemuan darurat keluarga. Chu Suran mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat foto yang ditampilkan di layar lebar, mata indahnya melebar seolah dia telah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Bukankah itu pelayan dari Royal Club? Dia benar-benar Ye Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sampah keluarga Ye itu menjadi seniman bela diri kuno? Bagaimana orang lemah itu berubah menjadi seseorang yang penuh percaya diri? Chu Zhengyan tidak memperhatikan ekspresi putrinya dan melanjutkan, kemunculan tiba-tiba kelompok keadilan surgawi saja tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah gedung grup keadilan surgawi adalah tempat gedung grup King He pernah berdiri. Zheng Jingming dari grup King He meninggal beberapa hari yang lalu. Polisi melaporkan bahwa itu adalah kecelakaan kebakaran, yang awalnya saya yakini, namun dengan kejadian ini sekarang, pasti ada cerita lebih lanjut. Ini mungkin adalah hasil dari balas dendam kelompok keadilan surgawi. Selain itu, runtuhnya grup King He berarti sesuatu telah terjadi pada Qiao Zhenghu. Karena itu, saya dapat dengan aman mengatakan bahwa kelompok keadilan surgawi dibangun di atas tumpukan mayat. Hanya ada satu hal yang perlu kita cari tahu sekarang, yaitu siapa yang berada di balik kelompok keadilan surgawi. Saat ini, pikiran Chu Suran menjadi kosong. Jantungnya terasa seperti ditinju oleh tinju tak kasat mata. Karena dia tahu jawabannya, itu adalah Ye Chen yang sama yang dia sebut sebagai sampah saat itu. Bab 107, Kebangkitan Kelompok Keadilan Surgawi, Bagian 2. Chu Zhengyan memperhatikan bahwa ekspresi putrinya agak aneh. Prihatin, dia bertanya, Suran, ada apa? Anda terlihat tersesat. Apakah kamu cukup tidur kemarin? Ayah, aku baik-baik saja. Chu Suran memaksakan senyum di wajahnya. Oh benar, bagaimana aku bisa melupakan masalah itu? Ye Chen tertarik padamu saat itu, bukan? Saya mendengar bahwa dia mengaku kepada Anda di depan umum dan ditolak. Anda melakukan hal yang benar saat itu. Bagaimana orang seperti itu bisa layak menjadi bagian dari keluarga Chu kita? Ye Chen mungkin digunakan sebagai boneka. Seharusnya ada seseorang di belakangnya yang mengendalikan kelompok keadilan surgawi, atau bahkan sekelompok orang. Di tengah kalimatnya, teleponnya berdering. Dia kemudian berjalan ke samping atau ruangan untuk menjawab panggilan. Semenit kemudian, Chu Zhengyan kembali sambil tersenyum dan berkata kepada semua orang, masalahnya telah diselidiki. Orang di belakang Ye Chen adalah Shen Haihua dari North Name Corporation. Seluruh tim manajemen grup keadilan surgawi didirikan oleh Shen Haihua. Meski begitu,
Saya sepertinya ingat bahwa Shen Haihua pernah menderita kanker stadium akhir sebelumnya. Bagaimana dia masih hidup? Sepertinya dia menjadi pusing karena sakit. Ia bahkan berani menghidupkan kembali nama kelompok keadilan surgawi. Lihat saja apa yang terjadi besok. Tak seorang pun yang punya otak di River City akan mendukungnya. Pada saat yang sama, di Pearl River Villa, Ibu Xia Ruoxue tentu saja juga mendengar berita itu. Memikirkan kejadian kemarin, dia masih dalam keadaan shock. Dia telah meminta pasukan keluarga Xia untuk menyelidiki kehidupan Ye Chen selama 5 tahun terakhir. Namun, karena alasan tertentu, mereka tidak dapat menemukan berita apapun tentang Ye Chen bahkan setelah mencari melalui database Huaxia dan jaringan informasi mereka. Selama 5 tahun terakhir ini, Ye Chen sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Pada saat ini, dia sedang melihat informasi yang dikumpulkan keluarga Xia di kelompok keadilan surgawi dengan penuh minat dan mencibir. Ye Chen? Oh Ye Chen, kamu benar-benar bodoh. Apakah menurut Anda dapat menggoyahkan posisi keluarga Xia hanya karena Anda adalah seorang seniman bela diri kuno dan mendirikan kelompok keadilan surgawi? Sepertinya Anda tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Bahkan jika Anda mendapat bantuan Shen Haihua, meskipun Anda sangat kuat, lalu kenapa? Keluarga Xia hanya perlu menggerakkan satu jari untuk menghancurkan impianmu. Xia Jun, dia tiba-tiba memanggil. Seorang pria parubaya berjas menghampirinya dan berkata dengan hormat, Nyonya, apa yang bisa saya bantu? Ibu Xia Ruoxue melemparkan dokumen di tangannya ke tempat sampah dan berkata dengan dingin, kirim pesan. Besok, grup keadilan surgawi River City akan dibuka untuk bisnis. Selama Anda mengirim keranjang bunga atau hadiah selamat datang ke grup keadilan surgawi, baik itu perusahaan atau individu, Anda akan menjadi musuh keluarga Xia. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia mencoba untuk menghancurkan perusahaan ini sepenuhnya dan membawanya ke jalan buntu. Mengingat otoritas dan pengaruh keluarga Xia, siapa yang berani mendukung mereka? Mungkin tidak ada yang berani datang ke upacara pembukaan kelompok keadilan surgawi besok pagi. Saat itu akan menjadi upacara pembukaan yang paling memalukan dalam sejarah. Mereka tidak akan bisa menemukan satupun mitra untuk berbisnis, dan mungkin akan tutup dalam waktu singkat. Di pagi hari, hampir semua keluarga dan bisnis di River City mengetahui tentang Heavenly Justice Group. Pada awalnya, semua keluarga dan perusahaan hanya menonton pertunjukan tersebut, namun pada siang hari, situasinya berubah total setelah penanggung jawab grup keuangan Xia di Provinsi Jiangnan menjelaskan bahwa siapapun yang mendukung grup-grup keadilan surgawi besok akan menjadi musuh dengan grup Xia Financial, dan hubungan bisnis mereka akan terputus. Itu menyebabkan keributan besar di River City. Salah satu keluarga terkemuka di Provinsi Jiangnan ingin melenyapkan kelompok keadilan surgawi. 5 tahun yang lalu, kelompok keadilan surgawi dihancurkan oleh serangan besar dari ibu kota, dan sekarang, faksi besar lain telah membidik mereka bahkan sebelum mereka secara resmi dibuka kembali. Semua orang bersimpati dengan kelompok keadilan surgawi dan Ye Chen, yang mereka rasa tidak mempunyai peluang sama sekali melawan kekuatan keluarga Xia. Di malam hari, segalanya menjadi tidak terkendali, karena keluarga Chu juga mengeluarkan pernyataan yang sama. Segera setelah itu, 3 keluarga tersisa di River City, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga Wan, juga menyatakan sikap serupa. Perusahaan atau individu manapun yang berani berpartisipasi dalam upacara penyambutan grup keadilan surgawi besok akan menyinggung kelima keluarga. Hal ini bahkan berdampak pada Northname Corporation yang diboikot investor hingga harga sahamnya anjlok. Aset Shen Haihua menyusut sepertiga. Bahkan banyak pengusaha dan individu yang memposting di media sosial menyuruh Heavenly Justice Group untuk keluar dari River City. Grup keadilan surgawi menjadi topik terpanas di River City. Mereka yang tidak terbiasa dengan situasi ini cukup penasaran bagaimana sebuah perusahaan yang baru didirikan dapat menyinggung begitu banyak orang besar. Pada malam hari, di lantai atas kondominium Thomson, suasana hati Ye Chen sedang baik setelah terobosannya. Sepanjang waktu, teleponnya dimatikan. Pada pukul 7 malam, ketika dia menghidupkan teleponnya, dia menyadari ada lebih dari 80 panggilan tidak terjawab. Sun Yi, Xia Ruoxue, Shen Haihua, Ye Lingtian, Bai Libing, dan beberapa lainnya menelepon beberapa kali. Bahkan ada beberapa nomor tak dikenal. Apa yang sedang terjadi? Apakah akhir dunia telah tiba atau apa? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Shen Haihua menelepon lagi. Ye Chen menekan tombol jawab,
dan segera mendengar suara cemas Shen Haihua di ujung telepon. Ten, ya, kamu akhirnya mengangkatnya. Apa yang salah? Ten, ya, sesuatu yang besar telah terjadi. Keluarga Xia di Provinsi Jiangnan dan 4 keluarga besar di Kota Sungai bersama-sama menyatakan boikot terhadap kelompok keadilan surgawi. Tidak hanya upacara pembukaan besok yang akan terpengaruh, bisnis kita juga akan terpengaruh di masa depan. Bahkan harga saham Nordname Corporation anjlok. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ibu Xia Ruoxue akan bertindak sejauh ini. Boikot, Ten, ya, kenapa kita tidak mengadakan upacara pembukaannya di tanggal lain? Bahkan tidak akan ada orang yang mengirimkan hadiah selamat datang untuk mendukung kita besok. Awalnya aku berencana mencari beberapa teman untuk mendukung kami, tapi mereka bahkan tidak mengangkat teleponku. Jika kita melanjutkan, kelompok keadilan surgawi akan menjadi bahan tertawaan Kota Sungai dan bahkan seluruh negeri besok. Ubah tanggalnya, Ye Chen mencibir. Mengapa? Jika mereka ingin memboikot, biarkan saja. Jika saatnya tiba, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk membeli produk kami. Tugaskan seseorang untuk mencatat semua perusahaan dan keluarga yang memboikot kami, dan kemudian membuat pengumuman di situs resmi kami. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk membeli atau menggunakan produk Heavenly Justice Group di masa depan. Tapi kami tidak memiliki produk apapun sekarang. Shen Haihua ingin menangis. Akan ada. Saya akan memberikannya kepada Anda dalam beberapa hari ke depan. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengubah tanggalnya? Besok akan sangat menyedihkan, mereka semua menunggu untuk melihat kita mempermalukan diri sendiri. Shen Haihua berjuang untuk meyakinkan Ye Chen. 3 syarat yang Ye Chen janjikan padanya saat itu belum terpenuhi sama sekali. Tidak ada jalan keluar dari kesulitan ini, dan tampaknya kelompok keadilan surgawi sudah dikutuk sejak awal. Bab 108, Upacara Pembukaan, Bagian 1. Mata Ye Chen melihat keluar jendela, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Tidak perlu mengubahnya. Anda telah bekerja keras selama periode waktu ini. Beristirahatlah lebih awal dan serahkan sisanya padaku. Saya tidak hanya ingin grup keadilan surgawi dibuka sesuai rencana, saya juga ingin melakukannya dengan sukses. Setelah menutup telepon, Ye Chen segera membalas panggilan Zhu Rende dan Ye Lingtian. Pada dasarnya, mereka semua khawatir tentang hari esok. Ye Lingtian bahkan bertanya pada Ye Chen apakah dia perlu datang sendiri besok, tapi Ye Chen menolaknya. Identitas Ye Lingtian terlalu istimewa. Di seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Yang terbaik adalah dia tetap berada dalam kegelapan untuk saat ini. Dia tidak memerlukan bantuan Ye Lingtian untuk menangani masalah sekecil itu. Pada saat ini, dia menerima telepon lagi. Yang mengejutkannya, itu adalah suara yang asing. Orang di ujung telepon hanya bertanya, apakah kelompok keadilan surgawi Tuan Ye akan mengadakan upacara pembukaannya besok? Ye Chen menjawab dengan, ya, dan kemudian menutup telepon. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke kompleks apartemen Grand City. Kedua gadis ini hampir meledakkan teleponnya dengan panggilan tidak terjawab, tetapi ada beberapa hal yang lebih baik dijelaskan secara langsung. Ketika pintu terbuka, dia melihat Xia Ruoxue duduk di sana, menatapnya dengan penuh minat. Kamu kembali. Ya, apakah kelompok keadilan surgawi benar-benar milikmu? Xia Ruoxue berdiri dan mendekati Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan mengakui. Xia Ruoxue menggigit bibir merahnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, maaf. Saya minta maaf atas tindakan ibu saya. Saya tidak menyangka dia akan menggunakan pengaruh keluarga Xia untuk mengancam kelompok keadilan surgawi. Saya meneleponnya beberapa kali, namun dia menolak untuk membiarkan masalah itu berlalu. Aku sangat menyesal. Xia Ruoxue menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia mengetahui bahwa keluarga Xia telah ikut campur, dia mulai berdebat dengannya melalui telepon. Ibunya hanya punya satu permintaan. Selama Xia Ruoxue bersedia kembali ke keluarga Xia, dia bisa segera menarik semuanya. Saat itu, dia sangat ingin mengatakan ya. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa dia tidak akan pernah bisa pergi begitu dia kembali, dia menjadi takut dan mundur. Ye Chen melihat ekspresi permintaan maaf Xia Ruoxue dan bercanda, kamu tidak melakukan ini, jadi mengapa kamu merasa bersalah? Jika kamu benar-benar merasa bersalah, kenapa kamu tidak memberiku ciuman untuk menghiburku? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xia Ruoxue membungkuk. Keharumannya menyerang lubang hidungnya dan bibirnya yang lembab mencium pipi Ye Chen. Apakah kamu puas sekarang? Suaranya I dan gerah.
Ye Chen benar-benar terkejut. Dia baru saja bercanda. Dia menyentuh pipinya dan menatap Xia Ruoxue, yang tersipu dan kepalanya menunduk. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku sama sekali tidak menganggap serius ibumu? Xia Ruoxue menggelengkan kepalanya. Mengapa Ye Chen begitu keras kepala? Pada titik ini, apakah masih ada kebutuhan untuk berpura-pura? Ye Chen, kenapa kamu tidak menunda upacara pembukaannya? Tidak harus besok. Kita masih bisa melakukannya setelah insiden ini selesai. Ye Chen mengangkat bahu dan kembali ke kamarnya. Xia Ruoxue adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu. Dia melihat ke pintu yang tertutup rapat dan menghela nafas. Ye Chen, saya benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Melawan keluarga Xia hanya akan menyebabkan kematian. Keesokan paginya pada jam 8 pagi, karpet merah diletakkan di pintu masuk gedung Heavenly Justice Group, dan dekorasi di sekitar pintu masuk cukup meriah. Shen Haihua berdiri di depan pintu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ada banyak orang yang berdiri di luar, tetapi orang-orang ini tidak berniat masuk untuk mendukung mereka. Mereka jelas ada di sini untuk menonton pertunjukan. Dia melihat waktu dan menyadari bahwa Ye Chen belum tiba. Apakah dia mencoba menimbulkan masalah? Perusahaan ini miliknya. Jika pemilik sahnya tidak datang, masalah ini akan semakin memalukan. Jika Ye Chen tidak menyelamatkannya dan menyetujui 3 syaratnya, dia tidak akan membentuk kelompok keadilan surgawi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Shen Haihua masih sangat bertanggung jawab. Dia mengatur beberapa resepsionis cantik untuk membagikan brosur di sepanjang jalan untuk mencoba menarik orang masuk. Namun, setelah 10 menit, tidak ada yang bergerak satu langkah pun lebih dekat ke pintu masuk. Seolah-olah kelompok keadilan surgawi telah dibenci oleh dunia. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengirimkan SMS. Kemudian seorang pria parubaya berjas mengambil brosur dan berjalan menuju Shen Haihua. Kegembiraan muncul di wajah Shen Haihua saat dia dengan cepat tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kamu kota, haha, aku tahu kamu akan datang untukku. Nama pria parubaya itu adalah Zhao Yacheng, dan dia adalah pendiri grup Xintian. Dia telah berteman dengan Shen Haihua selama lebih dari 10 tahun. Saat krisis keuangan tahun 2008, keduanya saling membantu untuk bertahan hidup, sehingga mereka menjadi teman yang sangat dekat. Oleh karena itu, Shen Haihua tahu bahwa pihak lain pasti ada di sini untuk mendukungnya, atau begitulah yang dia yakini. Saat tangan Shen Haihua hendak menjabat tangan Zhao Yacheng, sesuatu terjadi. Zhao Yacheng menepis tangan Shen Haihua dengan brosur itu, terlihat sangat jijik. Shen Haihua tercengang. Aku. Zhao Yacheng menghela nafas. Haihua, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Saya menyarankan Anda untuk menghentikan lelucon ini sekarang. Saham perusahaan Anda sudah cukup menderita. Mengapa kamu masih membantu keluarga Ye yang tidak berguna itu? Kelompok keadilan surgawi adalah sesuatu yang Anda tidak berhak ikut campur. Saat Shen Haihua hendak berbicara, dia memperhatikan Ye Chen, yang mengenakan setelan jas, berjalan perlahan ke arahnya. Dia menekan kemarahan di hatinya dan berjalan menuju Ye Chen. Ya, kamu akhirnya sampai di sini. Ye Chen menepuk bahu Shen Haihua. Ketika Zhao Yacheng mendengar bagaimana Shen Haihua memanggil Ye Chen, dia mengerutkan kening. Shen Haihua, apakah kamu sakit atau bodoh? Mengapa kamu begitu menghormati sampah? Shen Haihua tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Zhao Yacheng. Zhao Yacheng, jika Anda datang untuk mendukung saya hari ini, saya akan berterima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam. Tapi Anda di sini untuk melontarkan komentar sarkastik dan menendang kami saat kami terpuruk. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Shen Haihua, saya datang untuk membujuk Anda karena kebaikan, namun Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Keluarga Xia di Provinsi Jiangnan dan 4 keluarga besar di kota sungai telah memboikot kelompok keadilan surgawi. Siapa yang berani mendukungmu? Keras kepalamu akan menghancurkanmu. Saya akan memberi Anda satu nasihat terakhir. Tarik garis pemisah antara Anda dan kelompok keadilan surgawi dan sampah dari keluarga Ye yang seharusnya mati ini. Jika tidak, semua yang telah kamu kerjakan sepanjang hidupmu akan lenyap di depan matamu. Wajah Zhao Yacheng memerah. Dia benar-benar tidak dapat memahami obat ajaib macam apa yang diberikan oleh sampah dari keluarga Ye ini kepada Shen Haihua. Shen Haihua, jika Anda terus keras kepala, kami akan membatalkan ketiga proyek yang kami kerjakan tahun ini. Ini tidak diragukan lagi menambah penghinaan terhadap cederanya.
Kelompok keadilan surgawi sudah hancur. Jika Shen Haihua terus terlibat, maka Northname Corporation juga akan ikut binasa. Shen Haihua segera memanggil penjaga keamanan dan berteriak ke arah Zhao Yacheng, "Zhao Yacheng, pergi dari sini. Aku akhirnya melihat warna aslimu. Saya tidak peduli dengan proyeknya." Tersesat saja. Ketika Zhao Yacheng melihat penjaga keamanan datang, dia mendengus dingin dan pergi. Bab 109, Upacara Pembukaan, Bagian 2. Tidak lama kemudian, dia tiba di samping seorang wanita muda. "Nona Chu, ini hampir jam 9. Saya rasa tidak ada orang di sini yang mendukung mereka. Perusahaan besar dan kecil di River City dan orang-orang berstatus tidak akan terlibat. Siapapun yang terlibat akan mendekati kematian." Chu Suran menyilangkan tangannya dan sedikit mengangkat dagunya. Dia menatap Ye Chen dengan arogan dan bergumam, "Ye Chen, oh Ye Chen, sampah akan selalu menjadi sampah. Mari kita lihat bagaimana Anda menyelamatkan situasi ini." Pada saat yang sama, di sebuah halaman di River City, seorang lelaki tua selesai melakukan serangkaian gerakan tinju di halaman. Ada butiran keringat yang mengalir di keningnya. Orang tua itu adalah Zhou Zhengde, orang yang diselamatkan Ye Chen beberapa hari yang lalu. Ada 3 orang berdiri tidak jauh dari situ, mengawasi lelaki tua itu. Salah satunya adalah putranya, Zhou Fulu. 2 lainnya adalah tokoh terkenal di River City. Meski bukan mereka yang berolahraga, butiran keringat muncul di dahi mereka karena suatu alasan. Setelah Zhou Zhengde selesai melakukan rutinitas pukulannya, seseorang membawakannya handuk dan ingin menyeka keringatnya. "Saya akan melakukannya sendiri." Zhou Zhengde mengambil handuk dan menyeka keringat di dahinya. Lalu, dia berjalan menuju ke 3 orang itu. "Ayah, sudah hampir waktunya. Upacara pembukaan grup keadilan surgawi akan segera dimulai," Zhou Fulu mengingatkannya. Zhou Zhengde mengangguk dan memandang 2 orang di depannya. "Jadi, beritahu saya, apa kesalahan yang dilakukan kelompok keadilan surgawi?" "Tidak ada, benar, kami pasti akan memikirkan cara untuk memperbaiki situasi." Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini akan memanggil mereka ke sini pagi-pagi sekali karena kelompok keadilan surgawi. Kelompok keadilan surgawi diboikot oleh keluarga-keluarga tersebut. Apa hubungannya dengan mereka? Mereka telah dibutakan. Siapa yang tahu bahwa orang di balik kelompok keadilan surgawi adalah Zhou Zhengde? Zhou Zhengde mendengus dan membuang handuk itu. "Memperbaiki. Karena Anda ingin memperbaiki situasi, mengapa Anda masih berdiri di sini? Upacara pembukaan grup keadilan surgawi diadakan pada jam 9 pagi. Saya ingin melihat obat Anda." Keduanya tertegun sejenak, lalu dengan cepat berlari keluar halaman, menghilang dari pandangan Zhou Zhengde. "Ayah, apakah Ye Chen benar-benar berharga? Jika kami mendukung kelompok keadilan surgawi, itu akan merusak hubungan kami dengan keluarga Xia," kata Zhou Fulu. Mata Zhou Zhengde sedikit menyipit, dan sepertinya ada secercah cahaya di matanya yang keruh. "Fulu, kenapa kemampuanmu menilai orang tidak meningkat? Anda berdebat dengannya di rumah sakit hari itu. Dia seorang Grandmaster seni bela diri, kan?" "Benar, Ayah." Zhou Zhengde melanjutkan, "Anda telah menyaksikan kekuatan seni bela dirinya, dan saya telah menyaksikan keterampilan medisnya yang tak terduga. Jika digabungkan, dia jauh lebih menakutkan daripada Grandmaster manapun. Seorang jenius tiada taraf yang mengembangkan pengobatan dan seni bela diri sungguh luar biasa. Jika kita tidak memihak hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Jadi bagaimana jika kita memutuskan hubungan dengan keluarga Xia? Bisakah mereka dianggap sebagai sekutu kita?" "Saya mengerti. Apakah kamu sudah menyiapkan keranjang bunga yang aku minta kamu persiapkan?" "Saya siap. Ada di dalam mobil." "Bagus. Ayo pergi sekarang. Ini mungkin hari paling penting untuk mengubah nasib keluarga Zhou kita." Kelompok keadilan surgawi, tepat pukul 9 pagi, Ye Chen, Shen Haihua, dan yang lainnya berdiri di depan pintu. Tetap saja, tidak ada yang datang. Sudah ada beberapa media di luar yang siap memberitakan masalah ini. Mereka telah menyiapkan berita utama yang menghina untuk menyesuaikan dengan kejadian tersebut. The Heavenly Justice Group mungkin merupakan perusahaan tercepat yang ditutup dalam sejarah River City. Upacara pembukaan kelompok keadilan surgawi sangat dingin sehingga tidak ada seorang pun yang mengirimkan sekeranjang bunga yang layak. Aula Malu Kota Sungai, upacara pembukaan kelompok keadilan surgawi. Zhao Yacheng, yang berdiri di luar, mencibir dan berkata kepada Chu Suran, "Nona Chu, kita tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Tidak ada yang akan datang."
Chu Suran mengangguk. Pagi hari di River City cukup dingin. Dia hanya menunggu selama ini karena dia ingin melihat Ye Chen mempermalukan dirinya sendiri. Dari kelihatannya, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Koran malam pasti akan membahas tentang upacara pembukaan yang memalukan hari ini. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia melihat dua sosok cantik muncul di kejauhan. Mereka masing-masing memegang keranjang bunga di tangan mereka. Xia Ruoxue dan Sun Yi. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka mendukung kelompok keadilan surgawi? Kemunculan kedua wanita ini sontak mengubah suasana karena tampil bak selebritis saat berjalan di karpet merah. Penonton riuh, dan para reporter memotret dengan heboh. Ini benar-benar berita hangat. Xia Ruoxue dan Sun Yi meletakkan keranjang bunga di kedua sisi pintu masuk gedung Heavenly Justice Group. Lalu, mereka mengedipkan mata pada Ye Chen. Chen kecil, apakah kamu sangat tersentuh? Saya berisiko dipecat untuk membantu Anda. Jika saya dipecat, Anda harus mendukung saya, kata Sun Yi sambil tersenyum. Sekarang grup luar biasa telah diambil alih oleh keluarga Xia, tindakannya pasti akan bertentangan dengan pendirian keluarga Xia, dan dia hampir pasti akan kehilangan pekerjaannya. Ye Chen tersenyum. Yi kecil, kamu sangat baik padaku, jadi aku hanya bisa mengabdikan diriku padamu. Kelompok keadilan surgawi kebetulan kekurangan orang. Anda dapat memilih posisi apapun yang Anda inginkan. Gaji tahunanmu akan 10 kali lipat dari gajimu saat ini. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen dan berdiri diam di sampingnya. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti berada di bawah banyak tekanan sekarang. Namun, apa gunanya mendapat dukungan dari dia dan Xia Ruoxue? Itu hanyalah kentang goreng kecil. Siapa yang menginginkan pengabdianmu? Xia Ruoxue juga melihat ke arah Ye Chen. Saya penasaran. Kamu tidak terlihat bingung sama sekali. Apakah Anda sudah menyiapkan semacam kartu truf? Ye Chen baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Sebuah Maybach perlahan berhenti di depan pintu masuk, dan dua pengawal kuat keluar dari mobil dan membuka pintu mobil. Beberapa saat kemudian, seorang pria bungkuk berjas keluar dari mobil. Ketika pria ini muncul, lingkungan sekitar menjadi sunyi, karena pria ini adalah penanggung jawab River City Royal Club. Semua orang di River City mengenal pria ini. Jika seseorang ingin menjadi tokoh terkemuka di River City, jika seseorang ingin bergabung dengan lingkaran orang-orang yang benar-benar berpengaruh dan menjalin koneksi, ia harus menjadi anggota River City Royal Club. Untuk melakukan itu, mereka memerlukan persetujuan pria ini. Keluarga besar dan pengusaha yang tak terhitung jumlahnya di River City harus menyapa pria ini dengan hormat ketika mereka melihatnya. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Mereka melihat pria bungkuk ini sedang memegang keranjang bunga di tangannya. Dia menginjak karpet merah dan berjalan menuju pintu masuk. Sial, apa yang sedang terjadi? Mengapa orang yang bertanggung jawab atas River City Royal Club mendukung kelompok keadilan surgawi? Semua orang memandang dengan mata terbelalak. Ada keterkejutan sekaligus ketakutan di mata mereka. Orang ini dapat menentukan nasib banyak perusahaan dan bisnis di River City. Bab 110, Upacara Pembukaan, Bagian 3. Shen Haihua tercengang ketika pria bungkuk itu muncul. Dia telah bergabung dengan jajaran orang terkaya di River City 10 tahun yang lalu, jadi dia secara alami tahu siapa orang ini. Selama beberapa tahun terakhir, dia ingin menjadi anggota River City Royal Club berkali-kali, tetapi dia hanya menerima satu jawaban. Tidak memenuhi syarat. Namun, orang ini sekarang secara pribadi mengirimkan sekeranjang bunga ke kelompok keadilan surgawi. Bagaimana ini mungkin? Dia sekilas melirik Ye Chen. Apakah itu perbuatannya? Mungkinkah koneksinya mencapai level ini? Pria bungkuk itu memberikan keranjang bunga kepada salah satu resepsionis dan berjalan ke arah Ye Chen. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan riang. Aula, Tuan Ye, selamat. Di masa depan, kelompok keadilan surgawi pasti akan menjadi kaya dan makmur. Terima kasih, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan. Kesenangan adalah milikku, kata pria bungkuk itu sambil melambaikan tangannya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri diam di belakang Ye Chen. Orang yang begitu kuat dan berpengaruh sebenarnya memilih untuk berdiri di belakang Ye Chen. Mata indah Xia Ruoxue dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Sebagian besar tokoh penting di River City harus tunduk dan berterima kasih padanya. Namun, Ye Chen tidak menunjukkan perilaku seperti itu. Sebaliknya, pria bungkuklah yang menunjukkan rasa hormat, dan hampir hormat, terhadap Ye Chen.
Tampaknya ada lebih banyak hal pada Ye Chen daripada yang terlihat. Apa yang Ye Chen sembunyikan? Di tengah kerumunan, pikiran Zhao Yacheng menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak seorang pun seharusnya mendukung kelompok keadilan surgawi. Nona Chu, mungkinkah kelompok keadilan surgawi didukung oleh pemilik klub kerajaan? Zhao Yacheng memandang Chu Suran, suaranya bergetar. Jika itu masalahnya, nasibnya sudah ditentukan. Pria bungkuk itu bisa menghancurkan semua miliknya. Chu Suran akhirnya pulih dari keterkejutannya. Lalu dia teringat bahwa Ye Chen adalah seorang pelayan di Royal Club. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pria bungkuk itu melakukan ini, itu adalah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Ye Chen dulunya adalah karyawannya. Wajar jika bos datang dan mendukung mantan karyawannya. Chu Suran memaksakan dirinya untuk mengatakan itu. Faktanya, dia sendiri tidak mempercayainya. Jadi begitu, Zhao Yacheng mengangguk. Tidak mungkin grup keadilan surgawi dikaitkan dengan klub kerajaan, bukan? Kemudian, dua mobil lagi melaju. Ini adalah Audi A6, yang tampaknya tidak terlalu menarik perhatian dibandingkan dengan Maybach, tapi plat nomornya mengubahnya. Kedua mobil ini milik dua orang besar di River City. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Zhao Yacheng menggosok matanya karena tidak percaya. Mobil-mobil berhenti, dan dua pria parubaya berjas keluar dari mobil. Ketika dia melihat wajah kedua pria itu, Zhao Yacheng merasa hatinya tenggelam. Itu benar-benar dua pukulan besar itu. Keduanya adalah anggota Dewan-Dewan Kota River City, dan membuat keputusan yang menentukan perkembangan dan masa depan keseluruhan River City. Sial, bisakah seseorang menjelaskan apa yang sedang terjadi? Kedua pria itu berjalan ke arah Ye Chen dan menyerahkan keranjang bunga mereka kepada resepsionis. Nona Chu, mengapa mereka berdua ada di sini? Suara Zhao Yacheng bergetar. Chu Suran mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa tahu? Kemunculan kedua orang ini membuat para reporter menggila. Media yang telah menerbitkan berita utama yang vulgar segera menghubungi redaktur pelaksananya untuk mencabut artikel tersebut. Seluruh situasi ini telah meningkat ke tingkat yang sulit dipercaya. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, dua mobil lagi tiba. Yang mengejutkan, plat nomor ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Mereka yang mengetahui hal itu terkejut dan kagum. Itu adalah plat nomor pemerintah. Huruf pertama menunjukkan yurisdiksi, dan huruf kedua menunjukkan departemen. Itu adalah salah satu organisasi misterius Huaxia. Brengsek. Mobil-mobil berhenti, dan seorang pria berseragam tempur keluar dari mobil belakang, berjalan langsung ke arah Ye Chen untuk menyambutnya. Sial, mengapa seseorang dari pemerintah ada di sini? Penonton merasakan kaki mereka menjadi dingin. Nona Chu. Kemeja Zhao Yacheng benar-benar basah kuyup, dan bahkan jasnya pun basah. Kakinya gemetar ketakutan. Dia adalah seorang pengusaha, dan dia tahu betul apa yang diperlukan agar sebuah perusahaan bisa sukses di Huaxia. Yang paling penting adalah dukungan. Sekarang, mereka yang telah menunjukkan dukungan terhadap kelompok keadilan surgawi termasuk orang yang bertanggung jawab atas klub kerajaan, dua anggota Dewan Kota Sungai, dan sekarang bahkan organisasi misterius Huaxia. Siapa yang berani menyentuh kelompok keadilan surgawi sekarang? 4 keluarga besar River City memang kuat, namun kekuatan dan pengaruh mereka terbatas pada River City. Di luar yurisdiksi ini, mereka tidak mempunyai wewenang. Nona Chu, apa yang harus kita lakukan terhadap kelompok keadilan surgawi sekarang? Diam. Chu Suran meraung seperti orang gila. Dia menatap wajah acuh tak acuh Ye Chen di kejauhan, kukunya menusuk dagingnya saat jejak darah bocor. Dia datang ke sini untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sekarang jelas bahwa dialah yang bodoh. Bagaimana sampah ini bisa melakukan ini? Mengapa keadaan berubah drastis dibandingkan 5 tahun lalu? Mengapa? Siapa yang bisa memberitahu alasannya? Nona Chu, Zhao Yacheng menatap ke arah tertentu dan bergumam ketakutan. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk diam? Chu Suran sangat marah. Dia melampiaskan seluruh amarahnya pada Zhao Yacheng seperti wanita gila. Namun, Zhao Yacheng tidak bereaksi sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Dia berkata dengan ngeri, ada mobil lain.